Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi, wa akrimna binuril fahmi, waftah alayna bima'rifatil ilmi, wa sahil akhlaqana bil hilmi, wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa ja'alna minal aghniya'is syakirin. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Al-Hikam kita, masih di hikmah yang pertama. Pada pertemuan yang lalu, disampaikan bahwa ada 3 jenis amalut ta'ah. Yang pertama adalah amal syariah, yang kedua adalah amalut tariqah, dan yang ketiga adalah amalul haqiqah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan amal syariah. Yang inti amalnya ada 3, yaitu taubat, takwa, dan istiqamah. Setelah kita selesai di amal syariah, maka kita akan naik makam ke amal tariqah. Amal tariqah ini fungsinya adalah untuk membersihkan hati kita, membersihkan dari berbagai penyakit hati. Amalnya sangat banyak, tetapi inti amalnya 3 pula. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah as-sidqu, sidik, jujur. Yang ketiga adalah tumakninah. Ikhlas ada 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkat yang paling dasar, yaitu ikhlasul awam. Ikhlasnya orang-orang mayoritas kaum muslimin. Mudah-mudahan kita pun masuk di sini. Orang ikhlasul awam itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Prosedurnya ditempuh, syarat sah rukun ditempuh. Nah, saat yang sama dia meminta bagian dunia, meminta bagian akhirat. Dia sholat, dia puasa, dia haji, begitu. Atau amal-amal yang lain. Kemudian dia berharap kepada Allah agar Allah memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, memudahkan urusannya, memberikan kekayaan yang sangat banyak, menaikkan pangkatnya, atau mempopulerkan dirinya oleh Allah. Dia minta urusan-urusan ini. Saat yang sama pula dia minta urusan akhirat. Dia ingin meninggal husnul khatimah, kemudian dia ingin dimudahkan urusannya di alam barzakh, di alam kubur, kemudian dia ingin dimudahkan urusannya di yaumul hisab, bahkan dia ingin masuk surga, ingin surga firdaus, surga terbaik, kemudian ingin berkumpul dengan orang-orang saleh di surga. Jadi dia beribadah kepada Allah, saat yang sama minta bagian dunia dan minta bagian akhirat. Inilah ikhlasul awam. Ikhlas yang paling bawah. Kalau kita masuk di sini, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah ikhlasul khawas. Ikhlasnya orang-orang yang spesial. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah. Dia sudah tidak minta lagi bagian dunia. Yang dia minta hanya bagian akhirat saja. Dia nggak pernah minta urusan-urusan dunia. Yang dia minta adalah urusan-urusan ukhrawi. Dia ingin dimudahkan proses alam barzakhnya. Dia ingin dimudahkan proses hisab. Dan dia ingin berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ana ikhlasul khawas.
Kalau kita masuk di sini, alhamdulillah, tentu lebih bersyukur lagi. Nah, yang ketiga adalah ikhlasu khawasil khawas. Ini ikhlasnya super spesial. Orang ini beribadah kepada Allah, sudah tidak minta lagi bagian dunia, juga bagian akhirat. Ketika ditanya, apa alasan Anda beribadah kepada Allah? Kalau ditanya kepada orang yang ikhlasnya khawasil khawas, dia akan menjawab, saya beribadah itu hanya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ikhlas yang dua awal, yaitu ikhlasul awam sama ikhlasul khawas, ini berpotensi orang ini berhenti beribadah kalau dikabarkan surga nggak ada atau neraka tidak ada. Laulan nar ma sajada lillahi sajid. Kalau neraka tidak ada, maka nggak ada yang sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang beribadah orientasinya karena ingin surga, karena takut neraka. Kalau dikabarkan neraka itu tidak ada. Nah, sementara orang yang ikhlasul khawas, ibadahnya mau ringan, mau berat, tetap dia laksanakan. Sementara orang yang ikhlasul awam berpotensi dia terganggu ibadahnya kalau ternyata tidak nyaman ketika ibadah. Jadi kalau sholat cari soft yang paling nyaman, di pinggir, dekat jendela, dekat pintu, supaya cepat pulang begitu. Ke masjid, mau Jumatan di akhir setelah imam naik mimbar dan seterusnya. Yang dia pentingkan itu kenyamanan dirinya. Nah, ini ikhlasul awam. Itu sudah ikhlas. Kalau orientasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya, dan dia minta bagian dunia dan bagian akhirat. Nah, setelah ikhlas kita akan masuk ke siddiq. Nah, orang ikhlas belum tentu siddiq. Siddiq itu selarasnya lisan, hati, perbuatan. Nah, sementara orang siddiq pasti ikhlas. Ada orang yang dia membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi hatinya kemana-mana. Dia berdoa, hatinya kemana-mana. Ini dia ikhlas berdoanya, dia ikhlas sholatnya, tetapi dia tidak siddiq. Antara hati dan lisan tidak selaras. Nah, orang siddiq itu orang yang lisan, hati, perbuatannya selaras. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita. Dan yang ketiga adalah tumaknina. Ini amal di amalut thariqah. Tumaknina itu nyaman, tenang. Punya uang banyak, tenang. Badan sehat, tenang. Bisa ibadah, tenang. Ketika nggak punya uang, tenang. Ketika banyak orang, tenang. Ketika di tempat yang sepi, tenang. Tumaknina. Nah, kita bisa jadi baru nyaman, tenang kalau uang banyak, badan sehat, nggak ada yang menyakiti kita. Kemudian semua serba nyaman lah, baru tenang. Nah, orang yang di makom tumakninah ini atau di amalut thariqah ini, dia akan tenang pada situasi kondisi apapun. Sekali lagi, di makam thariqah ini tidak akan pernah sampai ke sini kalau kemudian amalus syariah kita bermasalah. Jadi wajar kalau kemudian hari ini kita masih belum merasa nyaman, ya, karena amal syariat kita bermasalah. Tobat kita bermasalah, takwa kita bermasalah, istiqomah kita pun bermasalah. Di makam tarikat ini lebih ke karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah orang itu maksimal di makam amal syariah. Nah, apabila selesai di amal tariqah ini, Allah akan memberikan karunia berikutnya adalah yang dimaksud dengan amalul haqiqah. Fungsi amal hakikah ini adalah membersihkan roh kita. Agar roh kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti amalnya 3. Yang pertama adalah muraqabah. Yang kedua adalah musyahadah. Dan yang ketiga adalah ma'rifah. Muraqabah itu adalah kita punya rasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di amal syariah, kita baru sebatas yakin Allah melihat, mendengar kita. Nah, di amalul hakikah ini kita sudah punya rasa. Allah Maha melihat. Allah sedang melihat kita, sedang mendengar kita.
sehingga kita tidak gegabah berbicara, tidak gegabah mendengar, tidak gegabah melangkah, tidak gegabah menggerakkan jari kita untuk memposting sesuatu. Karena sangat yakin Allah melihat, mendengar, dan mencatat seluruh perbuatan kita. Ini muraqabah. Nah, setelah muraqabah adalah musyahadah. Nah, musyahadah itu bagaimana kita menyaksikan makhluk, kita langsung terkoneksi dengan Sang Khalik. Melihat apapun. Melihat nikmat, melihat musibah, melihat kebaikan, melihat keburukan, langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah ma'rifat. Ma'rifat itu kita mengenal hakikat dari segala sesuatu. Ketika melihat burung, bukan hanya burung yang dilihat, bukan hanya adanya saja, begitu. Dia sangat yakin burung ini ada yang menggerakkan dan seterusnya. Ma'rifat, sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memahami hakikat segala sesuatu. Ini ma'rifat. Ma'rifat versi tasawuf, karena versi tauhid nanti beda lagi ma'rifat itu. Nah, kalau Allah ternyata memberikan karunia kepada kita, amal syariat kita oke. Amal syariat bukan hanya kemudian hubungan ibadah mahdhah dengan Allah saja, termasuk hubungan sosial dengan masyarakat, bisnis kita sesuai dengan syariat, apapun kita sesuai dengan syariat, semua ditempuh. Kemudian kita makom di amal tariqah, kita sudah ikhlas, siddiq, kemudian kita sudah tumanina, bahkan di hakikat kita sudah muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Sekali lagi kata Ibnu Athaillah, kalaupun Allah memberikan karunia seluruh ini, kita nggak boleh menyandarkan diri kita kepada ini, kepada amal ini, baik amal syariat, amal tariqah, maupun amal hakikat. Karena kalau kita bersandar pada amal ini, maka kita akan putus harapan atau berkurang harapan ketika kemudian Allah mentakdirkan kita berbuat maksiat. Sekali lagi, kita sebagai manusia, bukan nabi, tidak dijamin untuk tidak maksiat, tidak. Yang dijamin tidak berbuat maksiat hanya Rasulullah SAW. Jangankan untuk salat subuh, untuk bangun saja kalau nggak ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah bisa. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulal jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau pun sama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wala ana, saya pun sama, illa ayyatakammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah memenuhi saya dengan rahmatnya. Jadi saudaraku sekalian, sekali lagi, sehebat apapun amal kita, ditempatkan di makom manapun amal kita, kita nggak boleh menyandarkan diri kita kepada amal kita. Kita hanya menyandarkan diri kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.